Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, Oke. supaya karena kinerjanya payah banget. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja udah rusak. Hari Oke. ini lebih rusak lagi. Oke. Saya sebenarnya kasihan melihat Rizal Ramli. Di usianya yang sudah tua seharusnya banyak mengisi waktu dengan rekreasi bersama anak cucu, malah membiarkan dirinya terus terbebani dengan kritik-kritik dan selalu berpikir negatif terhadap pemerintah Jokowi. Dalam sebuah kesempatan di saluran YouTube Refli Harun, Rizal Ramli dengan pongahnya meminta Jokowi segera meninggalkan jabatan. Rizal Ramli mengatakan, kinerja Jokowi memimpin Indonesia terlampau payah. Dia bahkan menyuruh Jokowi supaya ngaca dulu, tahu diri. Menurut Rizal, dia mempunyai sejumlah alasan untuk meminta Jokowi mundur. Yang pertama adalah masalah ekonomi Indonesia yang menurut Rizal sebelum pandemi, ekonomi Indonesia rusak. Dan semasa pandemi, lebih rusak lagi. Rizal menganggap kondisi perekonomian negara kita semakin hancur gara-gara penyakit menular COVID-19. Nah, ini yang mau saya tanggapi bagian pertama ya. Untuk Pak Rizal, memangnya hanya Indonesia yang ekonominya mengalami gangguan akibat pandemi COVID-19? Semua negara juga mengalami hal yang sama, bukan hanya Indonesia. Negara sehebat Amerika juga goyang ekonominya akibat pandemi COVID-19. Jadi wajar ya, selama pandemi ekonomi kita memang mengalami gangguan. Karena itu dampak global yang dirasakan oleh semua negara tanpa terkecuali. Dan harus Pak Rizal Ramli ketahui, Indonesia saat ini banyak dipuji-puji oleh negara luar karena keberhasilan pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19. Kemarin baru saja kita mendengar berita Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, memilih Presiden Jokowi secara pribadi dari ketiga kepala negara yang lain untuk menjadi pembicara di pertemuan global secara virtual. Mereka meminta bagaimana solusi dari Pak Jokowi mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Itu artinya negara-negara luar mengakui bahwa Indonesia berhasil menangani COVID-19. Saya tepuk tangan dulu ya untuk Pak Jokowi. Kita lanjut ya, alasan kedua, Rizal Ramli menginginkan Jokowi mundur. Itu karena menurut Rizal, Jokowi tidak mengembangkan demokrasi, malah membuat demokrasi semakin mundur. Menurut Rizal, di bawah kepemimpinan Jokowi, dia menarik kembali KKN dan otoriter. Kalau bicara korupsi ya, dari masa ke masa, dari pemimpin terdahulu sampai sekarang, itu pasti terjadi di setiap lini institusi atau departemen pemerintahan. Jadi bukan hal yang baru atau baru terjadi di zaman pemerintah Jokowi. Kalau Pak Rizal menilai Jokowi otoriter, itu dalam hal apa? Jokowi kurang tegas, dibilang Jokowi lembek. Jokowi tegas, dibilang otoriter. Memang tidak ada yang benar di mata orang-orang yang berjenis seperti Pak Rizal Ramli ini. Menurut Rizal, Jokowi gagal melawan korupsi karena sudah membuat lemah KPK, BPK, termasuk memberikan banyak diskon hukuman kepada pelaku korupsi. Kalau memang Jokowi dianggap melemahkan KPK, terus yang selama ini terjadi operasi tangkap tangan secara besar-besaran oleh KPK itu apaan? Pemerintah tidak pernah intervensi hal-hal tersebut. Lalu apa? Tes wawasan kebangsaan. Ya jelas harus ada tes wawasan kebangsaan untuk memastikan orang-orang di KPK benar-benar bekerja berlandaskan Pancasila dan memiliki pengetahuan kebinekaan. Atau jangan sampai orang-orang di KPK cuma diisi orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok garis keras yang pro khilafah. Makanya tes wawasan kebangsaan menurut saya penting bagi orang-orang KPK agar dalam menyikapi setiap kasus tidak pandang bulu. Jangan sampai ada indikasi KPK tidak bisa menangkap orang-orang tertentu karena ada hubungan kekerabatan di dalamnya. Misalnya sebagai contoh, KPK tidak menangkap Anies Baswedan karena ada novel Baswedan di dalamnya. Ini sebagai contoh ya. Dengan analisisnya yang ngawur, Rizal mengatakan Jokowi layak mundur karena dia menilai Jokowi telah gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gagal memberangkatkan rakyat naik haji 2 tahun berturut-turut. Rizal juga mengatakan Jokowi terlihat sangat berpihak pada orang-orang kaya ketimbang rakyat miskin. Menurut Rizal, semakin lama Jokowi memimpin, beban rakyat dan warisan negara akan semakin kompleks. Karenanya dia meminta sebaiknya Jokowi mundur.
Pemikiran Rizal ini jelas menunjukkan kesakitan akibat pemikiran negatifnya lebih dominan daripada pemikiran positif. Saya ingin Rizal Ramli datang langsung ke NTT dan lihat proyek-proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah di sana. Itu telah mengalami kemajuan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ini untuk membuktikan omongan Pak Rizal Ramli apakah benar Jokowi tidak menyejahterakan rakyatnya. Jangan sampai Rizal Ramli selama ini kurang pesiaran mengelilingi Indonesia, sehingga dia tidak tahu perkembangan di setiap daerah di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, saran saya untuk Pak Rizal, sering-seringlah buka YouTube, searching aja perkembangan daerah-daerah pelosok, terutama daerah timur Indonesia. Kalau memang Pak Rizal malas untuk keliling Indonesia. Kalau pemerintah gagal memberangkatkan rakyat naik haji selama 2 tahun berturut-turut, di masa pandemi COVID-19, di beberapa negara membatasi akses masuk, termasuk Arab Saudi yang beberapa waktu lalu untuk sementara melarang WNA Indonesia masuk ke negaranya karena kasus COVID-19 di Indonesia pada saat itu lagi meningkat. Semoga argumentasi dari saya setidaknya dapat mencerahkan pemikiran dari Pak Rizal Ramli. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikut.